Kami diingatkan pada hari ini Tuhan, Engkau bangkit Tuhan Yesus, mengalahkan maut. Itu buktinya bahwa Engkau Tuhan yang hidup yang kami sembah. Kami bersyukur Tuhan Yesus, dan kami seperti lagu pujian yang baru kami naikkan Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu di gereja-Mu ini Tuhan. Biar awan kemuliaan-Mu memenuhi gereja ini di dalam nama Yesus. Curahkan kemuliaan-Mu Tuhan. Awan kemuliaan-Mu Bapa untuk daerah ini, Singku sekitarnya, Limo Tuhan, meruyung supaya awan kemuliaan-Mu semakin nyata di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami semua yang hadir sini, Roh Kudus yang sudah mengurapi kami. Kami percaya, kami yang datang dengan keletihan, kami disegarkan. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami disembuhkan. Kami yang datang beban berat, Engkaulah Tuhan yang mengangkat beban kami. Biar semuanya kami yang hadir ini Tuhan boleh terus menyediakan hati kami, hidup kami, mempersembahkan hidup kami Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, berkenan, yang kudus di hadapan Bapa. Dan kami terus membawa sorak-sorai Tuhan Yesus gereja-Mu di tempat ini, karena Engkau sudah bangkit Tuhan Yesus. Engkau hidup di dalam kami. Engkau bekerja di dalam kami Tuhan. Engkau melakukan sesuatu yang dahsyat atas kami pribadi lepas pribadi gereja-Mu tempat ini. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Biar terus mengalir di dalam ibadah ini Roh Kudus dari awal sampai selesai. Kami rindu sesuatu yang luar biasa terjadi. Amen. Karena Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang mengalir, Roh Kudus yang melingkupi kami. Amen. Di dalam nama Yesus. Kami ubah atmosfer di ruangan ini Tuhan, menjadi atmosfer surgawi, di mana ada sukacita, damai sejahtera, kebenaran oleh Roh Kudus dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Roh Kudus. Kami percaya Engkau akan berbicara bagi kami Tuhan Yesus lewat firman-Mu nanti Tuhan, lewat hamba-Mu. Biar kami buka hati kami lebar-lebar untuk firman-Mu Tuhan, supaya firman itu tertanam Tuhan di hati kami, berbuah-buah dalam hidup kami, buahnya 100 kali lipat. Itu hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, dan terus kami bersuka cita karena Tuhan yang mengasihi kami, karena Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami, Tuhan yang bergerak di dalam kehidupan kami. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu cemas, karena Tuhan yang ada di dalam hati kami, dalam hidup kami, yang menjamin hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah syukur kami Tuhan. Gereja-Mu di tempat ini, inilah doa kami. Kami panjatkan kepadamu di hadapan hadirat-Mu pagi hari ini. Haleluya, amin. Masih akan kita terus berdiri, kita akan terus memuji nama Tuhan. Karena hari ini kita memperingati bahwa Yesus sudah bangkit, dan kita pun sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Amin. Amin. Anak
Luar biasa kasih karunia Tuhan, anugerah yang besar, anugerah yang sangat besar. Jadi kita masih ada sebagaimana ada pada hari ini. Terima kasih Bapak. Kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya membuktikan kasih-Nya yang besar bagi setiap kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikan dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku.
Roh Kudus, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Oleh kasih-Mu, kemurahan-Mu kami ada. Kami sehat, kami kuat, kami bisa, kami mampu. Semua karena anugerah yang Roh Kudus berikan atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah yang luar biasa yang kami terima, yang kami rasakan, yang kami lihat atas kehidupan kami. Maka layaklah kami selalu dan selalu mengucap syukur kepadamu atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu atas hidup kami. Kalau sebentar kami mau sharing firman Tuhan, hamba berdoa, hamba bermohon kepada Roh Kudus yang hebat, berkaryalah saat ini Roh Kudus, nyatakan kuasa-Mu, jadikanlah kehendak-Mu dalam firman ini, rencana-Mu yang terjadi. Biarlah firman yang berkarya, firman yang bertumbuh dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi saat ini. Kami percaya dan saat ini semua kuasa-kuasa yang di luar daripada kehendak Kristus, aku ikat di dalam nama Yesus Kristus. Dan hati kami khususnya ditaburi oleh firman, menjadi firman yang hidup, firman yang berbuah lebat di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami percaya daerah ini kami kuasai, daerah ini kami perkatakan tahir, kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khususnya ruangan ini kami berdoa, Roh Kudus, lakukanlah bagian-Mu sekarang. Karena hamba tidak ada apa-apanya, tapi hamba percaya Roh Kudus yang berbuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil bagi hamba tidak mustahil bagi Yesus. Itulah hidup yang hidup, itulah Yesus yang hidup, yang kami puji, yang kami sembah. Dalam nama Yesus Kristus mari yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih pemuji penyembah, worship-worshipnya Tuhan di tempat ini. Shalom. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang karena ini masih jam, ya udah mau jam 11. Apa kabarnya semua? Luar biasa sehat? Diberkati Tuhan? Amin. Kesehatan sempurna? Amin. Itu yang Tuhan berikan atas kehidupan kita bagi orang yang percaya. Kita percaya kan? Amin. Baik. Tahu kita hari ini adalah hari kebangkitan? Kemarin Yesus sudah disalibkan, disiksa dulu baru disalibkan, disiksa dulu baru dimakamkan, baru disalibkan di Golgota, dipaku tangannya, tok. Untuk apa itu terjadi? Kenapa Yesus mau disalibkan, tangannya dipaku, kepalanya diberi mahkota? Untuk apa itu semua? Untuk menebus dosa kita. Karena semua di bawah kolong langit ini tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua berdosa. Tidak ada yang tidak, semua berdosa. Untuk itulah Yesus mati. Dan tadi pagi Yesus sudah bangkit. Katanya sebelum matahari menyingsing,
Maria Magdalena melihat kubur Yesus. Seperti nyanyian kita tadi, bagaimana kuburannya? Kosong. Hebat gak Yesus kita? Hebat. Belum ada sejarahnya manusia bangkit dari kematian di luar daripada Yesus. Hanya Yesus yang bangkit dari kubur. Karena Yesus itu adalah Allah sendiri. Puji Tuhan. Hari ini hari yang luar biasa. Seperti yang kita bilang tadi bahwa Yesus mati karena dosa kita. Coba dulu kita baca Petrus dulu coba. 1 Petrus. 1 Petrus 2 ayat 24. Sudah dapat? 1 Petrus 2 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Artinya kurang mantap kalau nggak baca pakai kacamata, agak lari-lari nomor-nomornya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di dalam salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Seperti tadi yang kita mulai bahwa Yesus mati untuk dosa kita. Kalau kemarin Jumat Agung saya bilang di sini, Yesus men-take over seluruh kehidupan kita supaya kita bisa berkenan kembali kepada Yesus. Karena Adam dan Hawa sudah berdosa. Adam dan Hawa sudah berdosa di hadapan Tuhan, maka untuk menebus dosa mereka yang saat itu, yang zaman itu, Yesus lahir. Yesus lahir untuk menebus dosa-dosa umat manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Jadi bukan dosa orang-orang Nasrani saja yang diampuni. Semua umat manusia. Tapi ada tambahannya. Bagi yang percaya. Tuhan sudah memberikan keselamatan itu dengan gratis. Kenapa? Karena Tuhan menebus dosa-dosa umat manusia. Bukan orang Kristen aja di sini. Semua umat manusia. Semua sudah Tuhan mau semua umat manusia selamat daripada dosa. Tapi kan ada manusia yang gak mau. Ada manusia yang gak percaya. Ada yang ateis, ya berarti kan gak percaya. Artinya hari ini, tadi pagi, Yesus sudah bangkit dan berjalan meninggalkan kuburnya. Yang ada di kuburnya siapa? Malaikat. Dia bilang, Maria, seperti Yesus bilang, dia sudah mendahului kami ke Galilea. Wow. Lari mereka. Dia bilang sama si Petrus. Petrus kata, wih, kosong, bahaya kita katanya. Karena mereka sebenarnya mau merempah-rempahi Tuhan. Inilah, saya rindu di sini kita mengerti. Sedangkan Yesus selama 3,5 tahun bersama-sama mereka, berjalan bersama-sama, makan bersama-sama.
Semua mujizat yang Tuhan lakukan mereka lihat. Sudah. Mereka tahu, kalau Yesus saja berbicara pasti terjadi. Di atas kapal Tuhan Yesus bilang, ayo Pak, berhenti. Mereka sudah lihat itu semua. Tapi kenapa waktu Yesus mati, mereka mau merempah-rempahin dia, khususnya Marta dan Magdalena. Mereka mau membawa rempah-rempah untuk mengurapi Tuhan di dalam kuburnya. Dan mereka berkata, nanti siapa ya yang menggulingkan tutup kuburan Yesus, karena kita kan gak kuat, kan kita wanita. Ada ditulis di sini. 3,5 tahun lamanya mereka bersama-sama Tuhan, sedangkan Tuhan bilang, aku akan mati dan kembali kepada Bapakku. Mereka gak percaya. Kalau mereka percaya, pasti mereka berkata, Tuhan Yesus pasti bangkit. Nggak usah ada rempah-rempah lagi di sini kita bikin. Nggak usah lagi Petrus berlari, benar-benar kencang dia berlari. Karena kenapa? Karena nggak percaya. Kita percaya nggak Yesus ada di sini? Hari ini saya rindu kita jemaat Tuhan di GBI Taman Eden Blok 5 ini mulai merespon firman Tuhan atas kehidupan kita. Karena tidak ada manusia yang bisa memberikan damai sejahtera. Tidak ada kata-kata manusia yang bisa kita membuat kita senang. Tidak ada. Hanya firman Tuhanlah yang bisa membuat kita tenang. Makanya harus merespon. Jadi 3,5 tahun murid-murid Tuhan Yesus bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka gak merespon sebenarnya. Karena kenapa? Karena mereka gak percaya. Khususnya Thomas. Mereka gak percaya. Kata Thomas, kalau aku belum melihat kutusukkan jariku ke dalam lubang itu, aku gak percaya. Itulah Thomas. Bersama-sama Tuhan Yesus 3,5 tahun melayani, membuat mujizat. Thomas ada di situ. Hari ini biarlah firman Tuhan ini, ketika ia dicaci maki pun Yesus diam. Ayat 24 tadi, ia sendiri telah memikul dosa kita. Karena ketidakpercayaan Adam dan Hawa, dan tidak kepercayaan kita sebagai keturunan Adam dan Hawa lah kita suruh begini secara tidak langsung ya, Yesus, aku kan sudah berdosa nih, aku ini banyak dosa nih, tebus dong. Karena di dalam Kejadian, Yesus berkata, di mana kau Adam? Sama istrinya si Hawa, di mana kau? Karena hubungan antara sang pencipta dan yang diciptakan terputus. Makanya Tuhan tanya, di mana kau Adam? Sekarang buat kita di sini, dia tanya, Tom, di mana kau? Sebutkan hati kita pribadi, lepas pribadi, di mana kau Tom? Dan aku berkata, ini aku Tuhan, ini aku Yesus. Karena begitu berat, karena begitu besar anugerah Tuhan atas kehidupan kita. Dia tanggung dosa kita, supaya hubungan kita, hubunganku dengan Tuhan, hubungan kita semua umat manusia yang tadinya sudah terputus oleh dosa Adam dan Hawa, Tuhan datang untuk membawa. Dia lepaskan seluruh kemuliaannya yang ada di sorga. Karena kembali lagi, Kejadian 1 ayat 27 berkata, Tuhan dan Bapa bersama-sama menciptakan mereka segambar dengan mereka.
segambar dengan Tuhan. Adam dan Hawa segambar, kita ini segambar. Makanya oleh dosa-dosa kita lah Yesus disalib dan bangkit hari ini untuk dosa-dosa kita. Supaya apa? Hubungan tadi, kalau bagi orang yang percaya, bagi orang yang sudah mengenal Yesus Kristus Tuhan sebagai Raja, kembali dipersatukan kembali. Karena dosa sudah memenuhi seluruh kehidupan kita. Yesus mati, karena dosa kita lah Yesus mati. Karena mulut kita lah Yesus mati. Karena pikiran kita lah Yesus mati. Karena hati kita lah Yesus mati. Betapa hebat, betapa mulia Tuhan itu. Di hari ini Dia bangkit dan Dia berkata, aku hidup dan aku hidup sampai selama-lamanya. Oleh itu, oleh karena dosa, oleh karena perbuatan kita, Yesus harus melakukan satu yang sebenarnya Dia bilang waktu di Taman Eden, Yesus takut. Sampai-sampai Dia punya peluh ini sebesar-besar. Karena waktu itulah penderitaannya, makanya dibilangnya sama murid-muridnya, sama Yohanes, Paulus, tunggu sebentar di sini, aku mau berdoa. Karena dia tidak tahan, karena dia manusia biasa seperti kita. Coba kalau kita disalibkan gara-gara ada sesuatu permasalahan, kau harus disalibkan di tempat ini, Tom, katanya. Waduh, bahaya kan? Seperti penyaliban Yesus, kurasa agak gimana gitu. Tapi itu Yesus lakukan buat kita. Karena dosa-dosa kita, karena perbuatan kita. Semua Tuhan sudah selesaikan di kayu salib. Yesus membayar dengan harga yang lunas. Berapa harga lunasnya? 100% lunas. Tidak ada sedikit pun hutang kita dibikin Tuhan. Aku datang untuk menyelamatkanmu, kata Tuhan. Sekarang, kalau Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menang, yang ingin saya katakan, kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus menang. Amin. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus menang. Harus menang. Harus menang. Enggak boleh enggak. Harus menang. Karena Tuhan sudah atas maut. Kalau kita pengikut Kristus, katanya kalau kita enggak menang, berarti ada sesuatu dalam diri kita. Kalau kita masih mengeluh hari lepas hari, berarti ada sesuatu, berarti Yesus belum ada dalam kehidupan kita. Makanya kalau Yesus sudah berkata hari ini Dia hidup, mulai hari ini tidak ada lagi pernah kata-kata yang keluar yang membuat orang sakit hati dalam kehidupan kita. Tapi semua orang merasakan ada damai sejahtera. Wow, keren banget ini si Butet ini. Di mana dia di gereja ini ya? Karena Yesus sudah hidup untuk dosa kita. Berubah paradigma. Mulai saat ini kita harus menjadi berbeda. Kalau kemarin Paskah, hari ini hari kebangkitan, bukan kebangkitan Tuhan aja, kebangkitan kita yang sesungguhnya. Itu yang mau saya katakan, kebangkitan kita dari dosa, kebangkitan kita dari masalah, kebangkitan kita dari perkataan kita yang tidak pernah memberkati orang lain. Mulai hari ini perkatakan, aku memberkati si anu, aku memberkati ini. Khususnya musuh-musuh kita kalau ada. Anak Tuhan sebenarnya nggak boleh ada musuhnya, nggak boleh. Siapa musuh Yesus? Nggak ada. Semua
Yesus berkati. Kan Yesus segambar dengan kita. Kejadian 1 ayat 27, Yesus menciptakan Adam dan Hawa segambar dengan Yesus. Beberapa minggu kemarin saya bilang juga, karakter Kristus ada di dalam kehidupan kita. Gambar Kristus ada di dalam kehidupan kita. Jadi apa boleh kita masih mengeluarkan kata-kata yang tidak memberkati orang lain? No, tidak ada. Mulai sekarang, kalau ada orang yang kita merasakan kurang enak, berkati mereka. Saya katakan sekali lagi, saya mau mulut kita, jemaat-jemaat GBI Taman Eden, mulai hari ini tanggal 9 April 2023, lepaskan berkat bagi semua orang. Siapa saja yang kita tidak kenal, berkati mereka. Lepaskan berkat karena kita sudah menang. Amin. Baik, kalau kita sudah menang, kita harus melepaskan berkat. Dan sekali lagi, tidak boleh lagi ada kata-kata aku membenci dia, aku gak suka sama dia, itu sombong orangnya, ini angkuh orangnya, yang di sono itu begitu, yang di sono begitu. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Tuhan mengasihi semua umat manusia. Kalau kita melepaskan berkat atas mereka, maka berkat Abraham, berkat Ishak turun atas kita. Karena kata firman Tuhan di dalam Kejadian, siapa yang memberkati Abraham, dia diberkati. Kalau kita memberkati musuh-musuh kita, yang kita kurang, nggak ada musuh, maaf, pasti Tuhan memberkati kita. Dia berikan hati yang baru, roh yang baru, hikmat yang baru, supaya kita menjadi pemenang. Amin. Baik. Coba kita baca di dalam Roma yang Roma 6 ayat 8. Roma 6 ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Yesus. Saat ini saya mau katakan, maut, sakit penyakit tidak berkuasa lagi atas orang-orang yang percaya. Amen. Ini firman Tuhan, bukan aku yang berkata-kata. Firman Tuhan berkata, maut, sakit, maut itu kan sakit. Maut sesungguhnya adalah kematian. Kematian itu tidak berkuasa lagi sebenarnya. Makanya kapan saja pun kita dipanggil Tuhan, kalau aku berkata saat ini, Tuhan selesai katanya, Tom selesai kau hari katanya, aku angkat tanganku, oh warala, terima kasih Tuhan Yesus, ku bilang, enggak, aku lihat lagi kalian semua. Jika perlu aku diangkat sekarang seperti siapa? Henok. Anak-anaknya nyari-nyari si Henok. Mana bapakku katanya. Dicari-cari. Henok udah diangkat Tuhan. Kalau rindu, kalau boleh aku seperti Henok. Aku lihat Opung, sehat Opung, bilang gitu nanti. Aku rindu seperti Henok. Amin. Karena maut tidak berkuasa lagi atas hidupku, atas hidup saudara-saudara semua. Sakit penyakit tidak ada. Kalau ada sakit penyakit, Tuhan, kenapa ada sakit penyakit ini? Kalaupun ada sakit penyakit, berarti
itu seizin dari. Jadi jangan lagi ngomel-ngomel terhadap itu. Nikmati. Kalau ada sakit dalam tubuh kita, aku ada sakit dalam tubuhku, ada. Rasul Paulus bilang, aku sudah berapa kali, malah doa 40 hari sudah, nggak sembuh-sembuh tuh. Berarti itu adalah apa? Duri dalam, supaya apa? Di dalam dia kambuh, aku mengucap syukur, bukan menggerutu. Yesus, aku udah berdoa, nggak sembuh-sembuh. Begitu dia kambuh, angkat tangan. Syaralaba. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Nikmati itu supaya damai sejahtera kita ada. Damai sejahtera itu melingkupi kehidupan kita. Seperti ayat 8 tadi. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup bersama dengan Dia. Nih, aku jelasin ya. Jika kita telah mati, artinya mati dari mati dari perkataan, omongan, tingkah laku, karakter yang lama hari ini sudah berlalu, dan hari ini adalah hari kemenangan, karakter baru yang ada dalam kehidupan kita. Kita adalah garam dunia. Kita adalah Yesus yang ada di bumi. Sebenarnya seperti itu kehendak Yesus. Kita ini adalah gambar-gambar Kristus Yesus. Kalau gambar-gambar Kristus Yesus kita ini, apakah masih ada kemarahan? Sebenarnya nggak ada lagi, nggak boleh lagi, karena gambar masa Yesus marah? Kita bikin lagi alasannya, tapi no, tidak ada tapi di hadapan Yesus. Ya di atas dia, tidak di atas kita. Firman Tuhan berkata, kita hidup bersama Kristus berarti sampai selama-lamanya. Kita hidup di bumi, di surga juga kita hidup bersama dengan Kristus. Kalau tidak ada dosa, tidak ada lagi dosa. Kalau kita sudah menyelesaikan pekerjaan Tuhan atas kehidupan kita, kehendak Kristus dalam kehidupan kita. Wow, waktunya cepat sekali berlalu. Ayat 9. Mana dia Roman? Kok hilang? Ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kematian di dalam orang Kristen bukan satu akhir daripada kehidupan. Sekali lagi, kematian daripada orang Kristen bukan satu hal mengakhiri kehidupan. Hidup di dunia ini, puji Tuhan, kalau bisa 80 tahun. Hidup bisa, itu hebat. Karena 70 tahun kata Tuhan itu sudah bonus. Tapi puji Tuhan, Inang masih ada sehat sampai detik ini adalah bonus yang luar biasa Tuhan berikan atas kehidupan kita. Jadi hari ini, mulai saat ini, jangan pernah takut mati lagi. Kenapa? Kalau di bumi ini kita memuji Tuhan, di surga juga kita akan memuji Tuhan. Karena Yesus sudah hidup untuk selama-lamanya, dan kita juga hidup untuk selama-lamanya. Di dunia 70 tahun, lebih daripada itu kita ada di surga yang mulia. Amin. Itulah pengorbanan Yesus. Seandainya Yesus tidak mati, tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini. Tapi Yesus mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita, supaya kita tetap
ada hubungan dengan Tuhan, ada worship dengan Tuhan, ada pujian penyembahan dengan Tuhan. Mulai sekarang ucapkan penyembahan kepada Tuhan dan ucapkan berkat bagi semua saudara-saudara, tetangga-tetangga kita dimanapun yang pernah kita merasa agak jengkel dengan mereka. Mulai sekarang, kalau tahu namanya, masih ingat namanya, lepaskan berkat supaya kita menjadi berkat. Siapa yang memberkati siapa yang memberkati Abraham, dia akan diberkati. Siapa yang memberkati Israel, dia akan diberkati Tuhan. Itu firman, bukan aku yang berkata. Berkati musuh-musuhmu, maka Tuhan yang akan melepaskan berkat dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Bapa jika pagi hari ini Engkau mengingatkan untuk senantiasa bersyukur dalam segala hal. Bersyukur karena kami sudah dimenangkan Tuhan oleh kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan boleh tetap berpegang teguh dalam kebenaran akan firman-Mu Bapa. Roh yang kudus yang menuntun kami, yang menolong kami tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kau berkati Pak Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Kau berkati dalam pelayanan, dalam kesehatan, dalam kekuatan Kau berikan, dan Kau gantikan dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita yang baru, dengan damai sejahtera yang baru Bapa. Dan Kau terus memberkati Tuhan setiap rencana-rencana Tuhan bagi tempat ini, pelayanan di tempat ini. Engkau akan menggenapi setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan Pak Tom dan juga Bu Sri Tuhan di tempat ini. Yang berkati pelayanan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap jemaat-Mu juga yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau juga yang menolong Tuhan untuk tetap terus bertumbuh di dalam kebenaran dan pengenalan akan Engkau. Terima kasih Bapa. Jika sebentar kami akan memberikan yang terbaik, biar Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun tangan-tangan yang belum bisa memberi hari ini. Engkau memberkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan,
janji kebenaran firman Tuhan untuk hidup kekal Bapa, mendapat hidup yang kekal daripada-Mu. Ajar kami untuk setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami mau setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa Bapa untuk daerah lingkungan kami Tuhan. Kami lepaskan pertobatan turun atas daerah dan lingkungan kami. Kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang terikat terlepas dalam nama Yesus. Kami rebut jiwa mereka untuk Tuhan. Mari Bapa, kami berdoa saat mereka saat ini puasa sholat Tuhan. Mari Tuhan, Kau sendiri berkarya, pelayan malaikat terjadi Tuhan. Kau sendiri menyatakan diri-Mu bahwa Kau adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun masuk kepada surga tanpa melalui Yesus. Mari Bapa, selubung-selubung yang terbuka dalam nama Yesus. Roh Kudus, Kau ambil ke daerah lingkungan kami, sekitar kami Bapa. Selamatkan jiwa-jiwa ini Bapa, dan kami memberkati mereka dengan berkat daripada-Mu, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kehidupan, berkat kesehatan, berkat sukacita. Kami lepaskan daerah dan kota kami di mana kami tinggal. Terima kasih Bapa. Kami juga bawa bangsa dan negara kami Tuhan, untuk pemerintahan kami. Kami berdoa terus Bapa, berikan mereka takut akan Tuhan, berikan mereka hikmat, pengertian, pewahyuan, kebijaksanaan Bapa, untuk mengelola bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, pusat sampai daerah. Tuhan lawan Bapa, dan Indonesia diselamatkan, Indonesia dipulihkan, Indonesia disegarkan, disehatkan, dan Indonesia diberkati dan menjadi berkat buat bangsa yang lain. Terima kasih Bapa. Kami bawa juga Tuhan, kami memberkati kota Yerusalem. Shalom Yerusalem. Diberkatilah orang yang takut akan Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Berkat rohani turun atas mereka Bapa. Dan kami juga tidak lupa Bapa, untuk hamba-hamba Tuhan, keluarga Kristen, anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada, kami topang mereka Bapa. Kami lepaskan berkat dari surga kepada mereka, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kehidupan, berkat kesehatan turun atas seluruh hamba-hamba Tuhan, keluarga Kristen, anak-anak Tuhan yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit oleh bilur-bilur mereka disembuhkan Bapa, yang jatuh Tuhan angkat dengan tangan-Mu sendiri Bapa. Kami lepaskan bela anak-anak-Mu semua kuat dalam pengiringan akan Tuhan, sekali Yesus dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami telah selesai. Biarlah kami ingat akan firman-Mu dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Bapa yang ada di sini dengan berkat daripada-Mu, berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dan untuk kedepannya kami serahkan tubuh jiwa kami ke dalam tangan kasih-Mu, dalam pimpinan-Mu. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. syukur, hormat, kemuliaan bagi Bapa di tempat maha tinggi. Hari ini
Kami sudah menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan sempurna atas hidup kami pribadi lepas pribadi. Roh Kudus menyertai, Roh Kudus memberkati kami semua dengan berkat yang sempurna. Arahkan kedua tanganmu ke sorga yang mulia. Kiranya damai sejahtera sukacita, berkat yang berlimpah-limpah ada dalam kehidupanmu, ada dalam keluargamu, ada dalam lumbung-lumbungmu. Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Amin. Kita rekam lagu itu. Anak Allah itu. Sehat terus, Berani bergaya ganti kesempatan dulu ya. dia ganti Selamat Pasca. selamat hari Minggu. Tuhan sudah bangkit. Ada yang bersemangat karena Tuhan Yesus mengurus kuasa supaya Tuhan memberkati. Kita gini aja.